Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, berikut ini akan kita sampaikan konsep dasar ilmu ekonomi, merupakan salah satu dari sekian banyak materi ilmu ekonomi. Nah, dari konsep dasar ilmu ekonomi ini nanti kita akan tahu mengapa ilmu ekonomi itu muncul sehingga perlu dipelajari oleh manusia. Selain itu juga nanti kalian akan mengetahui apa itu kelangkaan dan macam-macam kebutuhan yang sangat banyak yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, kita awali dengan pertanyaan, mengapa ilmu ekonomi itu muncul? Sebenarnya ada persoalan yang sangat urgen mengapa ilmu ekonomi itu muncul dan perlu dipelajari, yaitu yang paling utama yaitu karena memang adanya kelangkaan. Andai kata tidak ada kelangkaan di permukaan bumi ini, apa yang kita inginkan selalu terpenuhi, bahkan apapun yang kita inginkan selalu tersedia tanpa kita menggunakan pengorbanan yang banyak, maka tentu kita tidak akan bersusah payah untuk mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kelangkaan merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan manusia itu sangat banyak, sementara alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas. Kita ingin segala sesuatu yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak semua apa yang kita inginkan itu akan selalu siap dan tersedia di lingkungan kita. Nah, kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Itulah persoalan pokok mengapa kita perlu belajar ekonomi, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara ini alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga kita perlu mencari cara, upaya untuk memperoleh barang yang kita inginkan. Nah, akhirnya muncullah ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara-cara manusia memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu sangat banyak. Ada beberapa hal yang bisa kita sebutkan, macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, dilihat atau menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar manusia dapat hidup layak. Salah satu contohnya atau sebagian contohnya yaitu sandang, papan, dan pangan. Jadi tanpa berpakaian, tanpa terpenuhi kebutuhan pangan, tanpa terpenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal, maka kita tidak layak hidup bersama masyarakat yang lain. Itulah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup layaknya orang lain. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan pelengkap. Artinya kebutuhan ini melengkapi setelah kita terpenuhi kebutuhan primernya. Di antaranya kalau contoh aja rumah, kebutuhan pelengkapnya ya meja, ya kursi, ya mungkin hiasan yang ada di dinding kita atau di samping di dalam rumah kita. Itu adalah kebutuhan pelengkap. Sehingga kalau kita terpenuhi kebutuhan primer, kemudian dapat dilengkapi dengan kebutuhan sekunder, maka serasa kebutuhan kita itu semakin lengkap. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan mewah. Karena memang kebutuhan barang atau kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang semakin melengkapi setelah kita memiliki atau terpenuhi kebutuhan primer sekunder. Sehingga sering disebut kebutuhan mewah, karena memang disebut kebutuhan mewah yang tersier ini karena memang tidak semua orang mampu memiliki, mampu membeli apa yang diinginkan itu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan primer itu diperlukan biaya yang besar, bahkan tenaga, bahkan juga perlu pengorbanan yang lebih besar lagi, diantaranya itu terutama yaitu uang yang harus kita keluarkan untuk beli kebutuhan tersier. Oleh sebab itu, manusia apabila sudah terpenuhi kebutuhan tersiernya, yaitu kebutuhan mewah, biasanya kebutuhan mewah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang punya kapasitas kemampuan ekonomi yang tinggi.
Hanya orang-orang yang punya kemampuan ekonomi yang tinggi, orang kaya saja yang bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya atau yang menurut intensitasnya kebutuhan tersier. Lalu yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Jadi harus dipenuhi sekarang ini juga. Di antaranya contoh yaitu makanan bagi orang yang kelaparan, obat bagi orang yang sakit. Itu adalah kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda. Harus dipenuhi sekarang. Kalau sampai ditunda, maka kebutuhan menurut waktu yang sekarang itu terlalu berisiko kalau menunda kebutuhan sekarang itu. Orang kalau kelaparan tidak segera makan, maka bisa sakit, bisa meninggal. Termasuk juga contoh kebutuhan yang sekarang itu minum atau minuman bagi orang yang kehausan. Orang haus harus segera minum, kalau tidak maka sangat berisiko bagi tubuh ini sehingga terjadi dehidrasi dan bisa sakit. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa dinikmati yang akan datang, tetapi untuk menyiapkan kebutuhan yang akan datang itu bisa dilakukan sejak sekarang. Contohnya menabung. Dengan menabung sekarang, maka tabungan yang kita miliki ini akan bisa kita nikmati pada saat yang akan datang. Termasuk juga pendidikan atau sekolah. Ini juga pada umumnya manfaatnya dapat kita nikmati di masa yang akan datang. Kemudian macam kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berasal dari individu itu sendiri, yaitu kebutuhan yang dinikmati atau digunakan oleh seseorang itu sendiri. Seperti misalnya cangkul itu dibutuhkan oleh individu seorang petani, alat tulis itu dibutuhkan oleh seorang individu siswa, kapur tulis atau mungkin spidol yang biasa digunakan untuk para guru, para dosen itu adalah kebutuhan individu bagi seorang dosen, spidol untuk menulis di papan tulis. Sedangkan kebutuhan sosial itu kebutuhan yang cenderung dinikmati bersama-sama atau boleh dikatakan kebutuhan kelompok atau kebutuhan sosial, kebutuhan yang harus dilakukan secara bersama-sama seperti jalan raya, jembatan, pasar, itu kebutuhan yang dinikmati berbarengan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan yang dibagi menjadi dua, kebutuhan menurut sifatnya jasmani atau rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi fisik kita, tubuh kita, seperti makan, untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, minum, itu termasuk kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani yang akan memenuhi kebutuhan fisik kita. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang akan memenuhi kepuasan batin kita, seperti mungkin mendengarkan lagu-lagu, berrekreasi, memiliki ilmu. Itu merupakan kebutuhan rohani yang juga tidak kalah pentingnya untuk selalu kita penuhi dalam hidup kita. Jadi beberapa macam kebutuhan, jenis kebutuhan ini sebenarnya sangat banyak dan pada umumnya harus dipenuhi oleh manusia. Tetapi kan tidak mungkin kita itu bisa terpenuhi semua kebutuhan itu tanpa kita bekerja, menghasilkan uang, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena ada tidak keseimbangan itulah, di satu sisi kebutuhan kita sangat banyak, di sisi lain alat pemuas kebutuhan kita itu sangat terbatas, maka mau tidak mau kita harus memprioritaskan apa saja barang kebutuhan yang harus kita penuhi lebih utama, lebih dahulu. Jangan kita semua barang akan kita penuhi semuanya, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu harus punya skala prioritas dalam ilmu ekonomi. Supaya apa? Supaya yang kita penuhi itu adalah sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga hidup kita bisa sejahtera. Nah, semua
kebutuhan-kebutuhan itu tentu akan bisa dipenuhi oleh yang namanya benda atau alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu jenisnya ada dua, yaitu barang dan jasa. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang bisa dilihat, bisa diraba, bahkan bisa diukur, bisa dihitung. Sedangkan yang kedua, jasa adalah alat pemuas kebutuhan manusia tetapi tidak terlihat, tidak bisa diraba, namun bisa dirasakan manfaatnya. Nah, mengenai alat pemuas kebutuhan ini akan kita pelajari di video berikutnya. Nah, sementara sampai di sini dulu untuk materi pelajaran konsep dasar ilmu ekonomi. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.